Di antara salah satu amalan yang mujarab ikhwan, ketika datang ham wal gham, galak, kesumpekan yang tak kuat, lagi sumpek, lagi gunyam, lagi susah, lagi apa, kita bingung, langsung nak meledak hati kita, pikiran kita ni yang ada. Maka di antara hal mujarab atau juga salah satu tariqah yang mujarab untuk menghilangkan was-was, bisikan-bisikan yang tak baik, itu kita angkat kepala kita ngadap ke langit, ya Allah. Ngadap ke langit, ya Allah, baik itu di tempat luas apa tu, di tempat di luar rumah ataupun di dalam rumah sama. Ya, macam sekarang kita tengok ke langit-langit, atau di luar lebih betul lagi kalau antum mampu. Lalu sebutlah nama Allah, lafzul jalalah, ya muddul lamul jalalah, panjangkan Allah, panggil nama Allah sambil memandang ke langit, ya Allah. Allah, Allah, Allah itu ikhwan mujarab, macam hilang kalau blub blub blub, sumpah pikiran gunyang segala macam, dengan izin Allah akan hilang. Pas kita dapat suatu hal yang kejadian dengan kejadian ini kejadian, ya Allah, rasanya tidak kuat, kita angkat kepala, Allah, Allah, Allah. Ya. Kalau datang pengen langsung nangis, tangis ke, jangan ditahan, tangis ke. Ya. Kalau sudah nangis jangan di stop, teruskan sepuas-puasnya. Nah, banyu mata dari tangisan yang seperti itu ikhwan, jangan dibuang dengan sapu tangan. Ya. Jadikan macam lulu, usapkan ke sekujur tubuh kita, karena banyu mata yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Berkat air mata seperti itu jangan dibuang. Ya, kata Habib Yusuf bin Ali al-Masawa rahimahullah wa ta'ala berar, pernah beliau ngajari salah satu muridnya, ketika murid itu kebetulan lagi nangis di hadapan dia, mendapatkan nasihat, mendapatkan doa, nangis murid di hadapan Habib Yusuf. Ketika si murid itu nak mentegur sapu tangan, ditahannya oleh Yusuf, jangan kau usap pakai sapu tangan, sayang. Banyu mata itu banyu mata mahal, kata Yusuf. Kau nangis ni karena Allah, bukan karena urusan dunia. Ambil banyu mata kau, usapkan ke seluruh muka kau, insya Allah menambahkan cahaya, melunturkan kotoran yang ada di muka. Tangisan yang karena Allah, tangisan karena takut sama Allah, karena rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah. Nangis karena dengar cerita tentang Rasulullah, cerita tentang akhlak-akhlak para awliya salihin. Nah, tangisan teringat tentang dosa, tentang maksiat kita dulu lakukan. Sekarang kita sadar, ya Allah, ingat kita waktu sekian tahun dulu saat kita masih zaman jahiliyah sedang bermaksiat yang parah-parah, tapi subhanallah, seandainya hari itu, detik itu, di tempat itu ajal aku datang, nak jadi apa? Dimatikan Allah sedang bermaksiat, bukan aku buruk, keluarga untuk berikut dapat musibah kalau si fulan anaknya meninggal di tempat maksiat. Allah. Tapi alhamdulillah bermaksiat kita masih tidak ditahu Allah laknat atau musibah, diselamatkannya kita, digegengnya sampai masya Allah. Kalau kita buka cerita, ya Allah, sampai pacak kita kenal majlis, kenal ustaz, kenal kiai, kenal aulia, kenal ziarah, kenal segala macam. Yang mana dulu itu jauh. Kalau Allah nak membinasakan kita saat itu sangat gampang, tapi Allah masih mungkin berkat doa umi kita, doa abah kita, ya, yang minta keselamatan untuk diri kita tadi itu. Nah, saat seperti itu kan bisa juga, ya, kalau kita sulit nangis kapan, susah nih nangis, ingat kasih sayang Allah yang Allah berikan sama kita. Jadi orang nangis itu bisa lewat mimbar bersyukur, ya, ada mimbar berkhauf, ada mimbar bersyukur atau raja. Dari pintu rasa syukur dia baca nangis di hadapan Allah, mensyukuri nikmat Allah, ya, nikmat dunia, nikmat rezeki, nikmat penyutuan yang sehat, walafiat, nikmat macam itu menjadikan kita syukur. Apalagi kalau kita saksikan ada orang yang jauh di bawah kita dari kenikmatan itu, bahkan ada yang tidak dapat kenikmatan itu, kita diberikan Allah. Syukur atas nikmat Allah kadang-kadang membuat kita bisa menangis, dan ini juga azim nilainya. Tetesan air mata itu tinggi dinilai di sisi Allah, sama dengan tangisan dikarenakan seorang itu ingat dosa, takut sama Allah subhanahu wa ta'ala.